Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadhih burhanuhu al-maqsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'aqd wa tanfarij bihil quraba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhil arba'a. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah, sampailah kita pada surat At-Takatsur yang artinya bermegah-megahan atau saling memperbanyak daripada harta. Surat At-Takatsur berisi 8 ayat, diturunkan di kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alha telah melalaikan kepada kalian. At-Takatsur bermegah-megahan, saling memperbanyak harta. Syagalakum an ta'atillah. Maksudnya melalaikan apa? Yaitu telah menyibukkan kalian daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah disinggung pada tafsir surat Al-Humazah yang juga menyinggung tentang dunia, urusan dunia, bahwasanya mencari dunia boleh karena kita tinggal di dunia. Tetapi begitulah Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Adab Sulukil Muridnya, beliau menyatakan, sungguh mengherankan manusia itu lebih mencari rizki yang jelas-jelas telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan melata di muka buminya Allah ini kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, rezeki ini udah dijamin oleh Allah, tetapi kenapa manusia itu lebih banyak mencari rezeki yang jelas-jelas sudah dijamin daripada mencari pahala akhirat yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, mengherankan mereka sibuk mencari rezeki yang udah dijamin, padahal di situ ada yang tidak dijamin, yaitu pahala di akhirat. Maka sungguh telah melalaikan kepada kalian dari taat kepada Allah at-takatsur ay at-tafakhuru bil amwali wal auladi war rijal, yaitu saling berbangga-banggaan dengan harta, saling pamer dengan anak dan keluarga. Hatta zurtumul maqabir, dan manusia itu watak karakternya melakukan bermegah-megahan ini, memperbanyak dunianya sampai dia dikubur, masuk liang lahat, sampai mati baru sadar dia. Ya, maka tugas kita pada saat ini adalah tetap mencari nafkah karena itu kewajiban. Bersamaan dengan itu tetap taat kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan, sehingga kita tidak masuk ke dalam ancaman surat At-Takatsur ini. Berbicara mengenai al-maqabir, kuburan-kuburan. Sesungguhnya kuburan disyariatkan pada tahun pertama Hijriah, di mana sebelumnya, jauh sebelumnya, di zaman Nabi Adam, yang pertama kali wafat di muka buminya Allah adalah putra Nabi Adam yang mendahului ajal ayahnya Nabi Adam dan juga ibundanya Siti Hawa, yaitu putra beliau bernama Habil. Habil yang diiri dengkiin oleh Qabil pun akhirnya dibunuh, dan saat itu Qabil bingung ingin menguburkan jenazah saudaranya di mana. Dia akhirnya membawa jenazah saudaranya dengan cara diseret. Kebingungan, dia menyesal, menangis, takut akan ayahnya ketahuan akan pembunuhan ini, sehingga dia terus menyeret saudaranya hingga dia berputus asa dan termenung duduk. Ketika sedang duduk, tiba-tiba Allah kirim al-ghurab. Apa itu al-ghurab? Burung gagak. Ada 2 burung gagak di hadapan
Qabil itu burung gagak ini berkelahi sehingga bertarung dan tiba-tiba yang satu itu jatuh dan mati. Ya, ketika jatuh, burung gagak yang hidup tadi, yang menang tadi, dia menggali dengan paruhnya tanah. Menggali tanah, kemudian tiba saja diseretlah si burung gagak lainnya itu sehingga dipendam dan dikubur. Oleh karena itu terinspirasilah Qabil untuk menguburkan jenazah Habil. Itulah perkuburan yang pertama kali dilakukan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka jenazah itu dikuburkan. Kita tidak seperti agama lain Kristen yang dikremasi, ya, atau di oven, atau seperti agama Hindu yang dibakar. Kita adalah umat Islam yang mengubur jenazah di antara orang wafat dan meninggal kita. Nah, tahun pertama Hijriyah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad melakukan perkuburan untuk pertama kalinya dengan beberapa penjelasan. Saat itu Nabi Muhammad menguburkan saudara sesusuannya bernama Utsman bin Maz'un. Ketika Rasulullah menguburkan saudara sesusuannya itu, ya, maka saat itu Nabi Muhammad itu mengambil sebuah batu, ya. Nabi Muhammad mengambil sebuah batu dan menaruh batu itu di atas kuburan saudaranya yang saat itu rata dengan tanah, ditaruh batu. Kemudian sebelumnya Nabi menyiram kuburannya. Jadi kalau ditanya menyiram kuburan ada syariatnya, ada. Nabi lakukan di tahun pertama Hijriyah, disiram. Sudah disiram, ditaruh batu. Ya, ini awal mula syariat batu nisan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Untuk apa batu tadi? Nabi Muhammad mengatakan, apakah tidak boleh kami menandai kuburan saudara-saudara kami? Sehingga batu nisan itu ditaruh tanpa ada nama dan lain sebagainya, sebagai tanda disitulah dikuburkan saudara sesuan Nabi Utsman bin Maz'un. Masih di tahun yang sama, di masa Nabi hidup, Nabi melewati dua gundukan tanah. Tiba-tiba Nabi berhenti. Maka saat itu menengok ke arah kanannya dan menengok ke arah kirinya. Ketika menengok ke arah kiri, Nabi melihat dua gundukan tanah itu. Dan ketika menengok ke arah kanan, melihat dua gundukan tanah itu. Dan ketika menengok ke arah kiri, Nabi melihat ada satu pohon pelepah kurma yang daunnya masih hijau. Maka Nabi saat itu dilihat oleh para sahabat di belakang Nabi, mengambil beberapa pelepah kurma yang masih hijau, memetiknya, dan Nabi menaruh dua-dua pelepah kurma itu di atas dua gundukan tanah tadi. Maka para sahabat terheran-heran, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya dua gundukan tanah ini, yang satu adalah kuburan, dua-duanya kuburan, yang satu adalah dan dua-duanya sedang disiksa oleh malaikat, yang satu disiksa karena gosip ngomongin orang, dan yang satu disiksa karena jika dia buang air kecil, istinjanya kurang bersih. Maka dua-duanya tadi disiksa. Maka aku berharap dengan daun yang terus beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, aku berharap selama daun tadi masih hijau segar, aku berharap daun ini mudah-mudahan dapat meringankan siksaan dua saudara kita ini. Sehingga inilah awal syariat daripada menabur kembang 7 rupa. Mau berapa rupa terserah. Yang penting selama kembang tadi ditabur, maka dapat mengampuni dosa-dosa jenazah yang ada di bawahnya. Ya, ditabur kembang. Ya. Kemudian, lantas apakah meninggikan tanah kuburan diperbolehkan seperti yang dilakukan di Indonesia? Kalau di Madinah Mekah dia tetap rata sampai sekarang. Nah, di Indonesia ditinggikan tanahnya, maka hal itu diperbolehkan. Begitu juga dengan batu yang hanya sebongkah menjadi ada tulisannya. Fulan bin Fulan, tanggal lahir, tanggal wafat. Boleh, itu juga diperbolehkan. Begitu juga dengan menanam rumput. Mungkin jika tabur bunga sehari beberapa jam layu, tidak segar lagi, maka ada inisiatif dari beberapa umat Islam adalah menumbuhkan
rumput di atas kuburannya sehingga hijaunya terus dan terus beristighfar untuk jenazah yang di bawahnya. Begitu juga diperbolehkan mengkeramik daripada kuburan tadi, ya, dikeramik. Begitu juga peti jika di daerah yang biasa tanahnya itu banjir, atau di daerah yang banyak dekat hutan yang banyak hewan buasnya, sehingga peti menjadi bisa saja hukumnya wajib karena agar menjaga jenazah yang ada di kubur daripada nanti dikubur kemudian digali hewan buas karena tercium aroma busuknya sehingga digali dan dimakan. Maka pemakaian peti saat itu adalah diperbolehkan. Kemudian lantas bagaimana dengan kubah daripada makam para waliullah? Ya, ada kubah, dibangun bangunan di atasnya ada kubahnya. Apakah ini perbuatan bid'ah? Ternyata tidak. Kubah yang ada, tujuan awalnya bangunan tadi bukanlah untuk melindungi kuburannya, tapi tujuannya adalah untuk menaungi para penziarah daripada hujan dan juga panas menyengat. Sehingga karena makin banyak penziarah sehingga di sekitar kuburan para wali tadi pun akhirnya dibangun bangunan. Nah, para penziarah itu masa makin panjang, para penziarah itu pun akhirnya salat, tapi masjid agak jauh, sehingga berinisiatif dari penziarah yang mendonasikan uangnya membangun masjid di depan kuburannya. Jadi biasanya kuburan kayak seperti Al-Imam Sahib Sibdud Durar Maulid Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Siwun, dan para wali lainnya itu biasanya bukan ada masjid dulu baru di tengahnya digali kuburan dan dikubur, tetapi biasanya ada kuburan dulu, dibangun kubah bangunan karena untuk penziarahnya bukan kuburannya. Waktu salat mepet, ya, daripada terus ketinggalan jamaah dan awal rakaat bersama imam, maka dibangunkan di depannya itu kuburan. Sehingga biasanya ruangan belakang ada kuburannya, ruangan depan adalah masjid yang lebih baru daripada kuburan yang ada di tempat tersebut. Maka semua itu adalah diperbolehkan jika dari kuburan orang-orang saleh. Adapun dia menambahkan semacam kendi di atas kuburan bersama telur sebagai penutupnya, atau ayam bekakak yang ditaruh di atas kuburan, atau juga dan lain sebagainya dari hal-hal mubazir, maka hal itu adalah tidak diperbolehkan dan telah melanggar aturan syariat Islam yang ketat. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidaklah kita datang ke kuburan kecuali dengan 4 niat saja. Pertama adalah mengingat kematian. Berapa banyak orang masuk TPU, tempat pemakaman umum, dia akhirnya sadar bahwasanya umur dia mungkin hanya beberapa tahun lagi. Betapa banyak orang akhirnya mengingat kematian. Tujuan kedua adalah mendoakan jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah, ampuni dosanya, sayangi ia, kemudian berikan dia daripada pengampunan darimu ya Allah, dan maafkanlah dia. Sehingga kita doa untuk jenazah. Apakah doa tadi bermanfaat? Ya, sangat bermanfaat. Termasuk amal jariah adalah wa waladun saleh yad'u lahu, dan orang-orang anak-anak saleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Semua hubungan anak, orang tua, murid ke guru, orang yang pernah kenal di dunia dengan sahabat lainnya, maka semua doanya selama ada hubungan, semuanya adalah bermanfaat dan sampai. Ia jenazah tidak bisa beramal lagi untuk pahala dirinya, tapi jenazah mendapatkan amal jariah dari as-sa'yu, bukan dari amalnya, tapi dari as-sa'yu. Apa itu sa'yu? Sa'yu adalah daya upaya, adalah usaha yang dilakukan oleh dulu sang jenazah sewaktu hidup, usaha yang manfaatnya terus mengalir, sehingga dari usaha itu dia masih punya efek untuk mendapatkan transparan pahala ke alam barzahnya, termasuk pendidikan yang dididik kepada anak sehingga anak tadi menjadi soleh dan selalu mendoakan orang tuanya, maka semua doa-doanya adalah sampai.
Niat ketiga adalah doa bitawassul, dan yang keempat adalah tawassul biddu'a. Berziarah ke makam para wali, kita meminta kepada Allah dengan berkah para wali tadi, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma wadha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, ya Allah, sekali lagi kita minta kepada Allah. Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa, dengan berkat Nabi al-Mustafa yang terpilih itu, Nabi Muhammad itu, baligh maqasidana, maka ya Allah sampaikan maksud hajat-hajat kami, waghfir lana ma madha, dan ampuni dosa-dosa kami yang lalu, ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas kedermawanannya. Kita minta kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah doa yang di dalamnya ada tawassul. Adapun tawassul biddu'a, yaitu kita mendatangi orang yang hidup daripada orang soleh, atau bahkan orang yang wafat, karena orang yang wafat dari orang soleh sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau kira orang yang telah wafat di jalan Allah itu mereka itu mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tetap mendapatkan rizki daripada Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Orang saleh hidup, orang saleh wafat, dua-duanya ketika didatangi dan kita minta doa dan mereka mendoakan kita, maka semuanya adalah diperbolehkan. Itulah tawassul biddu'a. Kita minta doa kepada orang soleh yang masih hidup, datang ke rumahnya ketika lebaran, itu diperbolehkan. Atau bahkan ketika beliau pada wafat, kita minta kepada beliau agar beliau mintakan kepada Allah, agar Allah memintakannya kepada kita, itu adalah diperbolehkan. Yang syirik adalah jika engkau meyakini kuburan itu bisa memberikan manfaat dengan dirinya, atau pohon beringin itu dapat memberikan kemanfaatan kepada kita akan diri pohon atau penunggu jin di pohon tersebut. Inilah yang tidak diperbolehkan. Maka begitulah daripada aturan sedikit cuplikan mengenai syariat kubur, sehingga manusia diingatkan jangan melalaikan kepada kalian memperbanyak urusan harta dunia, ambillah secukupnya, karena kebanyakan watak tabiat karakter sifat manusia itu dia terus mengumpulkan dunia sampai dia masuk ke liang lahat, masuk ke liang kubur. Bi ammuttum fadafantum fiha, sampai dia dikubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, manusia nanti bakal tahu hakikat yang sebenarnya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, dan kemudian sekali-kali tidak, dia sungguh akan mengetahui hal yang sebenarnya. Ya, daripada su'a akibati tafakhurikum indan naz'i thumma fil qabri. Ya, ketika naza' sakaratul maut, dia baru sadar apa yang dilakukan daripada berbangga-bangga dengan urusan dunianya adalah semua sia-sia. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak, seandainya mereka betul-betul mengetahui dengan keyakinannya. La tarawunnal jahim, mereka pasti akan melihat neraka jahim. Ya, neraka nomor 6, neraka jahim. Maksudnya apa? Banyak orang yang lalai dengan urusan dunianya sehingga dia akhirnya gagal dan dia disiksa di neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha, kemudian dia sungguh akan melihat neraka jahim tadi, ainal yakin, dengan sebenar-benarnya penyaksian. Tadi di awal disebutkan ilmal yakin, di ayat berikutnya ainal yakin. Di surat Waqiah disebutkan hakul yakin. Lantas apa bedanya ilmal yakin, ainal yakin dengan hakul yakin? Ilmal yakin adalah idraku syai' min ghairi musyahadah, mengetahui sesuatu tanpa menyaksikan, dengar kabar, tahu ilmunya. Itu namanya ilmal yakin, ilmu tentang keyakinan. Ya, ilmal yakin. Kita tidak pernah melihat Allah, tapi lewat hadis Al-Quran dan juga hadis Nabi, kita tahu Allah itu ada, Allah Maha Esa. Ilmal yakin, pengetahuan tentang keyakinan. Menjangkau sesuatu tanpa menyaksikan. Adapun derajat lebih tinggi, yaitu ainal yakin, adalah ar-ru'yah,
allati hiyal ilmu bihi ma'al musyahadah, yaitu penglihatan disertai dengan pengetahuan dan juga penyaksian. Ya, dia menyaksikannya, itu ainal yakin. Ya, menyaksikan dengan matanya. Ainal yakin. Kemudian di surat Waqiah disebutkan tentang hakul yakin. Ya, hakul yakin adalah al-musyahadah ma'al mulasaqah wal mumazajah, yaitu menyaksikan sesuatu bersama ada cengkrama di dalamnya, ada hubungan lebih dekat di dalamnya, itu dia sudah betul-betul mengetahui. Ya, maka nanti setelah wafat mereka akan mengetahui. Ketika melihat neraka jahim, maka dia akan betul-betul lebih mengetahui lagi, ya, bahwasanya apa yang ia lakukan di dunia dalam mengumpulkan harta, berbangga-banggaan dengannya, semuanya adalah sia-sia, dan bahkan akan merugikan orang tersebut jika dia gagal di dalam ujian di dunia ini. Tsumma latarunnaha, kemudian dia betul-betul akan melihat neraka jahim ainal yakin dengan kedua matanya. Tsumma latus'alunna, kemudian di mereka itu, manusia itu betul-betul akan ditanya yauma idzin, pada hari kiamat itu, anin naim, dari nikmat-nikmat yang pernah ia rasakan selama di dunia. Maka begitulah salah satu iman, yaitu iman kepada hari akhirat dalam rukun iman yang ke-5. Dan begitulah akhirat ada 10 pembahasan. Mulai dari yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ya. Yauma idzi yasdurun nas ashtatan liraw a'malahum. Hari itu manusia bangkit dari kuburan mereka dalam keadaan bermacam-macam. Dilanjut yaumul mahsyar, yaitu hari pengumpulan di padang mahsyar. Semua manusia digiring, ya, untuk menunggu hal-hal lainnya dalam proses akhirat tadi. Kemudian yang ketiga adalah yauma la dhilla illa dhillu. Di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian sehelai benang pun, dijemur dengan matahari, menunggu dalam masa penantian yang sangat panjang, semua kepanasan, kecuali ada 7 golongan yang tetap di dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah hisab, yaitu pertanyaan-pertanyaan. Yauma idzi tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Di hari itu manusia akan ditanya tentang hal-hal daripada kenikmatan yang ia rasakan. Ditanya hartamu dapat dari mana? Dipakai digunakan untuk apa? Umurmu digunakan untuk apa? Masa mudamu digunakan untuk apa? Ditanya semuanya. Dan Nabi mengatakan paling sedikitnya hisab adalah 500 sanah, 500 tahun. Ditanya kita di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah mizan, timbangan amal ibadah. Begitulah timbangan di dunia, yang berat adalah turun dan yang ringan adalah naik. Tetapi timbangan di akhirat, yang ringan itu turun dan yang berat itu naik. Jika banyak amal ibadahnya, maka timbangannya akan naik dan dia menjadi tanda baginya sebagai ashabul yamin, orang-orang yang diinginkan selamat oleh Allah. Tetapi jika timbangan keburukannya adalah lebih berat, ditandai dengan dia naik, maka dia termasuk orang-orang yang merugi daripada ashabul masy'amah, golongan kiri yang gagal. Setelah itu tanda-tanda tadi mulai muncul lagi dengan tanda berikutnya yang ke-6, yaitu pembagian kitab. Ada golongan orang yang menerima kitab buku catatan amal dengan tangan kanannya, golongan yang selamat. Ada yang dengan tangan kirinya, golongan yang gagal, dan bahkan ada golongan yang celaka yang menerima dari belakang punggungnya. Kemudian yang ke-7 adalah sirat. Siratal mustaqim, yang setiap kita pasti akan melewatinya. Tidak ada orang yang akan melewatinya, tidak ada orang bernyawa kecuali pasti akan melewati daripada sirat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah neraka dengan 7 tingkatannya di bawah siratal mustaqim. Kemudian telaga Kautsar
Jika orang-orang tadi adalah orang yang dikehendaki baik, maka dia selamat dari sirat, selamat melewati neraka, dan dia akan disambut oleh telaga Nabi, telaga Kautsar. Dan disambut terakhir dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Maka dalam kajian kali ini itulah tafsir daripada penjelasan surat At-Takatsur, larangan untuk bermegah-megahan dan saling berbangga di dalam urusan dunia. Jadikan dunia di tanganmu, jangan engkau jadikan dunia di dalam hatimu. Sehingga jika orang yang menjadikan dunia di dalam hatinya, dia akan boros terhadap dirinya, tetapi dia pelit, kikir, bakhil, medit terhadap orang lain. Itulah ciri orang cinta dunia. Maka jangan lalai dengan urusan dunia yang telah dijamin oleh Allah, tapi fokuslah kepada urusan ibadah, menghadiri majelis-majelis ilmu agar sah ibadah kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Safwati Zubat, beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang dia beramal tanpa dasar ilmu, maka a'maluhu, amal ibadahnya, mardudatun, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, tidak diterima. Maka menghadiri majelis-majelis ilmu akan lebih faham tentang praktek ibadah dalam agama Islam adalah diwajibkan, sehingga kita akan menjadi orang golongan yang selamat di dunia dan di akhirat. Maka itulah At-Takatsur. Kemudian bagaimana kita harus lebih beriman dengan kehidupan setelah kematian. Dunia hanyalah tempat ujian, bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah nanti di akhirat. Maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang dia melakukan sekecil, seberat biji sawi pun dia melakukan kebaikan, maka dia akan melihat balasannya nanti di akhirat. Dan siapapun yang melakukan kejahatan, kelicikan, kehinaan, sekecil apapun, dia juga akan melihat balasannya nanti di kehidupan setelah kematian. Maka orang-orang beriman jangan merasa terzalimi. Allah mengkabulkan doa orang yang dizalimi. Jika engkau merasa dizalimi, angkat tanganmu, doakan saudaramu dengan doa kebaikan, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak zalim, Allah Maha Adil. Kita punya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah makin menambah ilmu kita setiap harinya. Sekian saja, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaiha qabiliha wa afhim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi sirril Fatihah khususan li Syarif Fatimah Muhammad. Syarif Fatimah Syarifah Nurul Jannah binti Muhammad al-Habsyi. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'idh darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.